Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat, yaitu channel yang membahas tentang obat kimia maupun obat herbal. Kali ini kita akan membahas obat yang namanya Lostarchev. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, amin ya robbal alamin. Teman-teman, Lostarchev adalah obat untuk menangani infeksi bakteri. Obat yang tersedia dalam bentuk kapsul dan sirup kering ini dapat membunuh bakteri yang menyebabkan timbulnya infeksi. Lostarchev hanya bisa digunakan sesuai dengan anjuran dokter. Lostarchev mengandung bahan aktif cefadroxil yang bekerja membasmi bakteri sehingga gejala infeksi yang disebabkan oleh kuman tersebut juga akan berkurang. Lostarchev biasa digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri, seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, dan infeksi tenggorokan. Perlu diingat bahwa Lostarchev hanya bekerja untuk mengobati infeksi bakteri dan tidak efektif dalam mengobati infeksi virus, seperti flu dan batuk pilek. Oleh karena itu, ada baiknya berkonsultas dengan dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan obat ini. Peringatan sebelum mengonsumsi Lostarchev. Sebagai obat resep, Lostarchev harus digunakan dengan hati-hati. Penting bagi Anda untuk memperhatikan berbagai hal berikut sebelum mengonsumsi obat ini. Beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Lostarchev tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang alergi terhadap obat ini atau obat lain dari golongan cefalosporin. Beritahu dokter jika Anda menderita penyakit ginjal atau gangguan pencernaan, seperti kolitis ulceratif. Informasikan kepada dokter jika Anda menderita diabetes. Lostarchev sirup kering mengandung gula sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah. Beritahu dokter jika Anda berencana melakukan vaksinasi dengan vaksin bakteri hidup, seperti vaksin tifoid, selama menjalani pengobatan dengan Lostarchev. Informasikan kepada dokter bahwa Anda sedang menggunakan Lostarchev jika direncanakan untuk menjalani tes urin atau operasi, termasuk operasi gigi. Beritahu dokter jika Anda sedang hamil, menyusui, atau sedang merencanakan kehamilan. Informasikan kepada dokter jika Anda sedang mengonsumsi pil kebon kombinasi untuk mencegah kehamilan. Obat ini dapat menurunkan efektivitas pil kebon. Beritahu dokter jika Anda sedang mengonsumsi obat, suplemen, atau produk herbal tertentu. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi interaksi antar obat. Segera ke dokter jika mengalami reaksi alergi obat atau efek samping serius setelah mengonsumsi Lostarchev. Dosis dan aturan pakai Lostarchev. Dokter akan menentukan dosis Lostarchev berdasarkan usia, berat badan, atau tujuan pengobatan. Secara umum, berikut adalah dosis Lostarchev. Kondisi, mengatasi faringitis atau tonsilitis akibat infeksi Streptococcus. Dewasa atau anak dengan berat badan (BB) lebih besar dari 40 kg, 1000 mg, 1 kali sehari atau 500 mg, 2 kali sehari, selama minimal 10 hari. Anak dengan BB kurang dari 40 kg, 30 mg Kg/BB per hari yang dibagi dalam 1-2 jadwal konsumsi, selama minimal 10 hari. Dosis maksimal, 100 mg Kg/BB. Kondisi, mengobati infeksi kulit dan jaringan lunak atau infeksi saluran kemih. Dewasa atau anak dengan BB lebih besar dari 40 kg, 1,000 sampai 2,000 mg per hari yang dibagi ke dalam 1-2 jadwal konsumsi. Anak usia 6 tahun dengan BB kurang dari 40 kg, 30 sampai 50 mg Kg/BB per hari yang dibagi dalam 1-2 jadwal konsumsi. Dosis maksimal 100 mg Kg/BB per hari. Kondisi, mencegah endokarditis setelah tindakan medis pada gigi atau saluran pernapasan atas. Dewasa, 2000 mg per hari, dikonsumsi 1 jam sebelum tindakan. Anak-anak, 50 mg Kg/BB per hari, dikonsumsi 1 jam sebelum tindakan. Dosis maksimal 2000 mg. Cara mengonsumsi Lostarchev dengan benar. Ikuti anjuran dokter dan aturan pakai pada kemasan sebelum mengonsumsi Lostarchev. Jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa persetujuan dokter. Ada berbagai hal yang perlu Anda perhatikan sebelum minum Lostarchev, yaitu konsumsilah Lostarchev sebelum atau sesudah makan. Namun, untuk mencegah muntah dan sakit perut, minumlah Lostarchev sesudah makan. Telan Lostarchev kapsul secara utuh dengan segelas air putih.
Jangan mengunyah, menghancurkan, atau membuka isi kapsul. Jika dokter meresepkan Lostachef sirup kering, masukkan air sesuai batas pada kemasan. Selalu kocok botol sirup sebelum mengonsumsinya. Gunakan sendok takar yang ada di dalam kemasan agar dosisnya akurat. Konsumsilah Lostachef pada waktu yang sama setiap harinya. Jika Anda lupa, segera minum obat ini begitu teringat. Namun, bila waktu minum obat berikutnya sudah dekat, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis selanjutnya. Konsumsilah Lostachef hingga masa pengobatan selesai. Jangan menghentikan penggunaan obat ini lebih cepat dari yang disarankan meski keluhan sudah membaik atau hilang. Hal ini dapat membuat infeksi kambuh dan lebih sulit untuk diatasi. Lakukan kontrol sesuai dengan jadwal yang diberikan dokter agar kondisi dan respons terapi dapat terpantau. Lakukan kontrol sesuai jadwal yang ditentukan dokter. Jangan lewatkan waktu kontrol, terutama jika dokter meresepkan Lostachef untuk pengobatan jangka panjang. Dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan untuk melihat respons tubuh terhadap obat. Periksakan kondisi Anda ke dokter jika kondisi yang diderita tidak membaik atau malah memburuk setelah obat habis. Simpan Lostachef kapsul di tempat bersuhu ruangan, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Sementara itu, Lostachef suspensi perlu disimpan di dalam lemari es dan segera dibuang jika sudah dibuka dan disimpan selama 14 hari. Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak. Efek samping dan bahaya Lostachef. Beberapa efek samping yang mungkin muncul setelah mengonsumsi Lostachef adalah diare, mual, muntah, sakit perut. Periksakan diri Anda ke dokter jika keluhan di atas tidak kunjung mereda atau malah memburuk. Segera cari pertolongan medis jika mengalami reaksi alergi obat atau efek samping berikut ini. Nyeri atau kram perut yang parah, ditandai dengan diare berdarah atau sangat cair tanpa ampas. Kulit pucat dan mudah memar. Kejang. Gejala penyakit liver, seperti mual dan muntah terus-menerus, hilang nafsu makan, penyakit kuning, atau urin berwarna gelap. Gejala infeksi baru, misalnya sakit tenggorokan dan demam yang tidak kunjung sembuh. Gangguan ginjal, yang dapat ditandai dengan jarang buang air kecil, bengkak pada telapak atau pergelangan kaki, mudah lelah, dan sesak napas. Penggunaan Lostachef dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan timbulnya infeksi jamur Candida candidiasis. Keluhannya bisa berupa kemunculan bercak putih dalam mulut atau keputihan yang tidak normal. Segera ke dokter jika mengalami gejala tersebut. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.